Ya. Mengapa bisa demikian? Memang hidup rapuh. Sekali kita main-main dengan hidup, setan sudah lama menunggu. Hancurkan dia. Maka habislah. Saudaraku sekalian, saya ingin mengatakan di sana ada tangisan. Di sini ada tangisan. Seorang ibu berteriak-teriak. Pak Sagala, kenapa? Pak Sagala, kenapa? Tolong doakan saya. Kenapa? Saya udah gak tahan lagi. Iya, kenapa rupanya? Saya cerai saja. Lalu kalau cerai kenapa? Kok kasih tahu saya mau cerai? Saya tidak pernah merestui perceraian. Lalu dia histeris dia. Pendeta. Wih, orang kalau histeris bisa gemetar begitu ya. Wih. Saya berkata, baik kita doakan. Kita panggil suamimu. Suaminya di sebuah hotel. Lalu kita pergi panggil suaminya. Lalu saya berdoa sungguh-sungguh. Lalu kemudian kita pertemukan. Entah kenapa suaminya langsung tertib sekali. Sopan sekali. Baik sekali. Lalu saya berkata, puji Tuhan. Ibu, dia sudah mau balik lagi bukan? Dia berkata, Pak Pendeta. Histeris lagi. Ngeri juga ini seorang ini seperti saya. Ini kok histeris terus, bagaimana ceritanya kalau begini? Setelah histeris dia berkata, Bu, dia bilang dia mau balik, dia mau tobat. Dia berkata, Bapak ini sudah 3 kali ngomong dari mulutnya. Kepada pendeta juga. Dia mau tobat. Habis tobat melakukan lagi. Padahal dia bilang dia datang ke kota itu. Dia meninggalkan anak-anaknya adalah apa? Karena saya mengasihi suami saya. Saya tidak ingin suami saya hilang dari Tuhan. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan anak saya setelah saya tinggalkan. Tetapi demi membangun keluarga, tapi dihancurkan sama ini. Dia berkata, saya pernah naik mobil dengan kecepatan tinggi. Habis saya nabrak. Setelah nabrak, kemudian setelah sadar ternyata saya di rumah sakit. Saya berkata, Tuhan kok gak mati sih? Kenapa gak mati? Dalam hati saya, ya memang gak mati supaya kita ketemu. Tapi saya udah ngantuk banget, kira-kira jam 2. Bu, saya udah ngantuk, Bu. Jadi gimana maunya? Mau lanjut atau mau bubar? Dia berkata, terserah dia aja. Ayo Pak, kasihanlah istrimu. Aduh, kalau saya seperti Bapak lihat istri nangis begini, saya taruh kepala aku entah kemana itu. Saya tak pernah bisa melihat istri saya menangis di hadapan saya. Begitu dia nangis, sekiranya dia salah, langsung saya berkata, memang aku salah. Udah salah banyak sekali salahku. Mungkin salah ngomong, atau ngomongnya benar, kau salah mengerti. Pokoknya aku salah lah. Yang penting jangan nangis dulu. Udah begitu. Wah, gak kuat lihat istri nangis. Saya berkata, sudah Pak ya. Jadi gimana? Ya kan udah saya bilang Pak, saya tobat. Tapi katanya Bapak sudah pernah 3 kali ke sana. Ini kali keempat loh. Jangan main-main ya. Ya kan tadi Bapak udah bacakan firman Tuhan. Dulu saya nggak pakai firman. Sekarang saya pakai firman. Bisa katanya. Senang juga saya. Karena udah jam 2. Baru pulang retreat. Pulang retreat capek loh. Pembicara tunggal lagi. Tapi ya itulah. Nah, singkat cerita kita doa. Suruh sujud. Aku dosa lagi. Singkat cerita. Sampai sekarang suami istri itu mesra sekali. Mesra dengan siapa? Kok langsung tepuk tangan? Pertama, mesra dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, mesra dengan istrinya. Ini mesti jelas dulu ini, makanya jangan kecepatan tepuk tangan. Mesra dengan Yesus, dan kata pendeta yang menghubungi saya, dia menjadi salah seorang yang sangat menunjukkan ciri-ciri bagaimana Injil merubah hidup seseorang. Dan hidup mesra mereka adalah buah dari Injil itu.
Saudaraku yang terkasih, orang berkata, dunia penuh dengan tangisan. Kita lahir dengan air mata. Kita hidup penuh penderitaan. Dan kita akan mati. Saya lihat kesini dari tadi nggak kelihatan. Dan kita juga mati. Kita juga banyak tangisan, betul? Lahir, menangis. Hidup, menangis. Macam-macam menangisnya. Ditinggal pacar, nggak dapat pacar. Macam-macam lah itu. Mati, juga menangis. Maksudnya orang menangis sama kita. Kita sih nggak bisa nangis kalau udah mati. Tapi saudaraku, kalimat ini mesti kita katakan, tidak! Dunia tidak penuh dengan tangisan. Demi nama Yesus kita pulang dengan tema ini. Yesus Tuhanku dan Allahku. Kalau ini menjadi seruan kita, luar biasa. Saya tergoda menjelaskan secara teologis apa arti seruan Thomas ini. Pertama dikatakan di sini Yesus Tuhan. Bukan saja Yesus Tuhan, Yesus Allah. Saya harus menyerukan di mimbar ini. Siapa yang mengatakan ahli-ahli teologi sehebat apapun dia, kalau dia meragukan, menolak Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Allah, dia sesat. Dia sesat. Itu sebabnya tidak mau menghormati jago-jago teologi yang tidak mengakui Yesus Tuhan dan Allah. Karena apa? Apa yang kita baca barusan, itu penegasan dari Injil Yohanes yang merupakan satu pengajaran yang kuat dari awal sampai akhir. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 yang dikatakan Yesus itu firman. Bukan saja bersama Allah, tapi sendirinya adalah Allah itu. Tetapi karena kerendahan hatinya, seperti kata teolog besar Bultmann, kemuliaan kealahan selama di dunia tersembunyi, tidak kelihatan. Dalam seluruh pelayanan Yesus memang ada benarnya, terselubung kealahan itu. Tetapi sekalipun terselubung, Yohanes menutup dengan kesaksian seperti ini. Yesus Tuhan, Yesus Allah. Ini seruan Alkitab. Malam ini di hadapan ribuan orang kita mengatakan, jangan pernah ragukan Yesus Tuhan, Yesus Allah. Jangan ragukan itu. Ada orang berkata, Bang, kok tema kali ini sederhana sekali ya? Saya berkata, tidak sederhana. Seluruh buku-buku teologi yang besar itu ditulis karena pro kontra terhadap tema Yesus Tuhan dan Yesus Allah. Itu sebabnya saya tidak heran. Waktu Paskah pertama, tema kita bangkit bersama Kristus. Di bus-bus di Metro Mini sampai selesai Paskah, 3 bulan masih saya lihat ada itu poster. Demikian juga Paskah kedua, maut sudah dikalahkan. Sampai selesai berapa bulan Metro Mini di Cinere. Ada Metro Mini dari Cinere 2 nih kalau tidak salah, membawa orang Cinere. Saya masih melihat itu. Kita punya stiker di Metro Mini Cinere. Tetapi entah kenapa saya tidak melihat banyak poster itu di mobil-mobil. Di Metro Mini Cinere saya kasih banyak. Tetapi yang sisa mungkin hanya beberapa. Ada yang berkata, memang temanya sensitif sih ya. Yesus Tuhan, Yesus Allah. Kelompok tertentu bisa marah. Dan saya mengerti, mohon maaf. Ini kalimat jorok sebenarnya. Di belakang mobil saya ada juga stiker itu. Tapi di bawah Yesus Tuhan dan Allah ditulis, maaf, sekali lagi maaf.
Tai. Berarti Yesus tai. Terpaksa dihapus sama Lina Kristo. Itu Lina Kristo tuh. Tiba-tiba saya lihat dia. Dihapus. Sama Victoria. Dihapus. Iya ya, tema ini memang sensitif. Puji Tuhan. Brosur puluhan ribu. Spanduk, poster. Sudah diserukan. Setidaknya, jikalau ada gereja, ada kelompok, ada pendeta yang ragu Yesus Tuhan dan Allah. Setidaknya kita ribuan orang bersama dengan komunitas Bonapasuki Diaspora sudah menegaskan Yesus Tuhan dan Yesus Allah. Amin. Baru 2 kali. Baru 2 kali, masih ada satu lagi ya. Jangan takut. Dan perhatikan, sedikit teologis lagi. Ada orang berkata, Amang Sagala, khotbahnya sederhana aja. Ada dari Proyek Senen, ada dari Pondok Kopi, ada dari Pondok Bambu. Pokoknya pondok-pondok lah itu. Sederhana, baik. Sesudah ini langsung kita bikin sederhana. Satu lagi, ada orang menulis Yesus hanya Tuhan, tidak boleh sebut Allah. Saya mohon dengan segala hormat, jangan ada di antara kita punya semangat itu. Kitab kita tidak hanya berkata Yesus Tuhan dan buang kata Allah. Bukan. Dua-duanya. Yesus Tuhan dan Allah. Dalam bahasa Inggris, Lord and God. Bahasa Yunani, Kurios and Theos. Itu jelas. Kalau engkau hanya berkata Yesus Tuhan dan bukan Allah, Anda sudah melawan ajaran kitab suci dan merugikan kekristenan. Saya mengerti kalau di negara Malaysia katanya tidak boleh lagi menggunakan istilah Allah kecuali untuk Tuhan mereka. Mereka keberatan karena Allah menyatakan suatu kealahan, Godhead, keagungan, beda kategori. Manusia dicipta, Allah pencipta. Manusia bergantung kepada Allah. Allah tidak pernah tergantung kepada siapapun. Segala eksistensi, keberadaan berasal dari Dia. Puji Tuhan, secara teologis kita berdoa. Terima kasih. Berapa puluh, mungkin 50 rekan-rekan saya pendeta berprosesi. Kita bersama-sama menegaskan sampai mati